Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada hukum Kepler. Hukum Kepler ini ada tiga. Nanti yang pertama ada hukum pertama Kepler, yaitu bahwa semua planet mengitari matahari atau mengelilingi matahari dengan lintasan berupa elips. Lintasan berupa elips ini, dan dengan matahari berada di salah satu fokusnya. Jadi lintasannya berupa elips seperti ini. Dan ini matahari. Misalkan ini adalah planet yang mengitari itu. Nah, jadi ini adalah gambaran dari hukum pertama Kepler. Dan untuk yang kedua, ini adalah hukum kedua Kepler. Ini bahwa garis hubung planet dan matahari ini akan menyapu luasan yang sama dalam waktu yang sama. Dalam waktu yang sama, maka garis hubung antara planet dan matahari itu akan menyapu luasan yang sama. Nah, jadi kalau digambarkan, ini misalkan lintasan planet itu berupa elips, kemudian matahari di salah satu fokusnya. Nah, planet ini ketika berada di sini dan berada di sini, ini akan menyapu luasan yang diarsir. Kemudian ketika planet itu berada di titik ini, titik paling jauh, maka nanti dalam waktu yang sama dia akan menyapu luasan yang sama. Jadi waktu tempuh dari sini ke sini, ini sama dengan waktu tempuh dari kiri yang ini ke sini, sama. Dan luasannya nanti sama. Jadi luasan yang disapu ini nanti sama. Nah, kalau kita lihat lintasan yang ditempuh ini jauh lebih panjang daripada lintasan yang ditempuh ketika berada di jarak yang jauh dari matahari. Jadi sehingga ketika planet itu berada di dekat matahari, maka gerakannya akan lebih cepat dibandingkan dengan ketika berada di titik yang jauh dengan matahari. Nah, akan tetapi luasan yang ditempuh ini semuanya sama. Nah, ini adalah hukum kedua Kepler. Kemudian yang terakhir adalah hukum ketiga Kepler. Nah, hukum ketiga Kepler ini bahwa kuadrat waktu revolusi planet mengitari matahari sebanding
dengan pangkat 3. Jadi sebanding dengan pangkat 3 dari rata-rata jarak matahari ke planet. Nah, ini. Jadi ada T pangkat 2, ini sebanding dengan R pangkat 3. Nah, ini boleh juga dituliskan T pangkat 2 sama dengan suatu konstanta dikalikan R pangkat 3. Nah, berarti untuk perbandingan T kuadrat per R pangkat 3 ini sama dengan sebuah konstanta. Nah, berapakah konstanta itu? Maka nanti kita akan mencarinya menggunakan hukum gravitasi Newton. Nah, berikutnya adalah kita bahas tentang pembuktian hukum gravitasi Newton dengan untuk menunjukkan bahwa T kuadrat per R pangkat 3 ini sama dengan konstanta. Nah, untuk membuktikan itu, maka kita anggap bahwa lintasan dari planet itu benar-benar berupa lingkaran sempurna. Ini, kemudian ini adalah mataharinya. Ini adalah planet. Nah, planet itu bergerak. Nah, bergerak dengan kecepatan sana V. Kemudian ini ada gaya gravitasi F. Nah, ini adalah jarak antara planet ke matahari ini adalah R. Nah, jika kita perhatikan sini, gaya gravitasi yang bekerja pada planet itu, jadi misalkan ini massa matahari, ini massa planet, maka gaya gravitasi F ini adalah G M per R kuadrat. Nah, kemudian kita meninjau pada gerak melingkar. Pada gerak melingkar, diingat bahwa ada sigma F sentripetal, ini sama dengan M, massa dari benda yang bergerak melingkar, kalikan percepatan sentripetal. Nah, yang berfungsi sebagai gaya sentripetal pada kasus ini adalah gaya gravitasi. Jadi di sini nanti sigma Fs-nya menjadi G M per R kuadrat. Kemudian ini adalah massa planet. A itu adalah V kuadrat per R. Nah, ini kita hilangkan M-nya. Kemudian tersisa ini adalah G M per R kuadrat. Nah, kita tahu bahwa untuk gerak melingkar V sama dengan omega kali R. Nah, omega itu adalah 2pi per T dan dikalikan dengan R. Nah, ini karena kuadrat, berarti nanti sini ada 4pi kuadrat R kuadrat per T kuadrat kalikan dengan R. Nah, ini bisa disederhanakan, R-nya bilang 1. Kemudian kita pindah ruas, T kuadratnya di sebelah kiri, jadi ada T kuadrat. Kemudian R-nya, ini R kuadrat, sebelah kanan ada R pangkat 1. Kemudian dipindah ke ruas kiri, R pangkat 3. Nah, ini adalah 4pi kuadrat per Gm. Nah, ini adalah konstanta yang tadi kita notasikan sebagai C pada hukum ketiga Kepler. Jadi, nilai ini konstan. Kenapa kok dikatakan konstan? Ya karena P-nya sudah tertentu, G-nya sudah tertentu, M-nya massa matahari juga tetap. Sehingga ini konstan. Dengan syarat kalau ini nanti menggunakan perbandingan, ini berlaku nilainya sama untuk semua planet yang mengitari matahari. Jadi kalau kita bandingkan dengan benda lain yang mengitari selain matahari, maka nilainya ini akan beda karena massa pusat yang dikelilingi itu berbeda. Jadi ini berlaku untuk semua planet yang mengitari
pusat yang sama. Jadi misalkan di tata surya kita itu mengelilingi matahari, maka nilainya dari T kuadrat per R pangkat 3-nya setiap planet itu nilainya semuanya sama. Baik, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.